Mencari ilmu ini pahalanya paling besar. Ya, para ulama sampai rela meninggalkan tahajud demi ilmu. Ibnu Abbas, ya, Imam Syafi'i, ya, kadang-kadang tidak tahajud karena malam itu sedang memecahkan masalah ilmu, karena pahalanya lebih besar. Majelis taklim ini pahalanya besar, lebih besar daripada sholat sunnah. Jadi kalau mau timbangan amal kita di akhirat berat, ya, itu banyak-banyak thalabul ilmi. Apa saja aktivitas keilmuan. Kalau kita bisa mengajar, apa yang bisa kita ajarkan. Kalau kita nggak belajar, dan ulama kita selalu itu. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum sudah ulama besar, Imam Ahmad itu masih sering berlari dari majelis taklim ke majelis taklim. Kadang-kadang beliau menenteng sandalnya, takut ketinggalan. Beliau sudah ulama, ya, karena masih berguru lagi. Bukan dulu nggak ada habisnya. Ulama kita itu berguru terus. Imam Syafi'i itu sudah jadi ulama besar. Dulu setiap ada ulama yang alim lagi, beliau datang, beliau berguru. Beliau berguru sama Imam Malik, berguru sama Imam Syaibani, muridnya Imam Hanifah, ya. Kemudian Imam Ahmad berguru sama Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi begini Rasulullah mengibarkannya. Masyarakat Madinah itu seperti itu kalau kita lihat itu. Kalau nggak hadir di majelis Rasulullah, mereka nyesel. Kemudian mereka bertanya, apa tadi yang disampaikan Rasulullah? Itu ciri masyarakat ilmiah. Dia selalu bertanya, rasa ingin tahunya itu ada terus. Ya, makanya masyarakat begini ini masyarakat paling ditakuti. Ini ciri masyarakat maju. Ya, ciri masyarakat yang nggak maju itu masyarakat yang cuek. Sudah rutinitas. Saya sering mengatakan satu perusahaan itu akan mati kalau di situ sudah nggak ada budaya ilmu. Karena orang hanya sudah mikirin duit, uang, kerja, dia nggak mikir lagi tentang ilmu. Ini ciri mati. Makanya di perusahaan itu ada R&D, Research and Development. Nah, R&D ini yang menjadi jantungnya, karena dia selalu meriset. Nah, perusahaan-perusahaan begini akan maju karena dia ada budaya ilmu di situ. Dia selalu mencari informasi yang baru, dan seterusnya. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga sampai mencari ilmu itu disamakan dengan jihad. Man kharaja ila thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dan siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia dihitung sebagai jihad fi sabilillah sampai dia kembali. Enggak ada agama yang begitu menekankan akan pentingnya ilmu kecuali Islam. Dan generasi pertama, bayangkan saja, ratusan orang hafal Quran. Sejak awal mereka sudah menghafal hadis. Dan masyarakat ilmiah juga, masyarakat ilmu seperti ini adalah masyarakat yang selalu tumbuh budaya tausiah, bukan budaya merumpi. Lihat sahabat-sahabat, mereka selalu saling mengoreksi. Ada yang keliru dikoreksi, ada yang keliru ditausiah. Terus Sayyidina Umar keliru, ya, sedikit saja langsung dikoreksi. Belum ditanya bajunya dari mana, soal baju aja dipersoalkan. Kepala negara, ya, kepala negara ini soal baju. Kok saya katanya Sayyidina Umar itu badannya tinggi besar, kok cukup baju itu? Padahal kan itu pembagiannya rata, dianggap korup. Suruh jelasin Sayyidina Umar itu, baru setelah dijelaskan ini jatah anaknya, ya, Abdullah bin Umar diberikan pada ayahnya, baru Sayyidina Umar boleh melanjutkan pengarah. Nah, kalau kita punya pemimpin kayak begini, Pak, waduh, udah maju dari dulu bangsa kita ini. Ya. Ini pemimpin yang pertama kali lapar, terakhir kenyang. Saya bayangkan bagaimana Rasulullah SAW itu, fisiknya sangat perkasa. Waktu menggali Khandaq kan, dalam perang Uhud, perang Khandaq ya kan, itu kan ada batu yang sahabat gak mampu mecahkan. Yang mecahkan batu itu Rasulullah. Rasulullah itu jagoan, ya kan? Beliau turun langsung memimpin perang di depan. Ini Masya Allah, bagaimana orang gak cinta sama Rasulullah memimpin seperti ini? Beliau orang yang paling zuhud, ya, orang yang sangat penyayang. Di akhir hayat beliau pun masih sempat, ya, menyampaikan pada masyarakat waktu itu, siapa yang pernah kusakiti silahkan dibalas. Gimana ada pemimpin ini? Hanya seorang kan yang maju waktu itu mengatakan nggak sengaja tongkat Rasulullah mengenai tubuhnya waktu membariskan pasukan. Tidak sengaja tongkat Rasulullah
kena tubuhnya Mukasyah, dan Rasulullah mempersilahkan untuk dibalas. Bayangkan sekali, ada pemimpin seperti ini di dunia yang hidupnya transparan sampai sekitar Sayyidina Umar ya, menangis waktu melihat Rasulullah tidur di alas daun, ya Allah, sampai punggungnya ngecap ya, itu berbekas. Kalau mau Rasulullah bisa mengambil tahtanya Kisra. Kalau mau tidur di tempat yang mewah bisa. Sayyidina Umar kurang apanya? Wilayahnya mencakup Asia Tengah, Afrika, sangat luas, lebih daripada kaisar-kaisar pada waktu itu. Tapi hidup sangat sederhana. Nah, yang saya katakan juga, ini puncak peradaban Islam. Makanya sekarang kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita sekarang bangkit, kita harus mengarahkan kita ya, dan umat kita untuk mendekati generasi seperti ini, sifat-sifat yang mulia seperti ini. Kalau tidak, nggak mungkin ya. Makanya kan kita ingat hadis Rasulullah yang sangat populer ya, yushiku antara alaikum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya, kata Rasulullah, satu ketika nanti kalian akan dikeroyok oleh berbagai bangsa seperti hidangan yang dikelilingi orang-orang yang kelaparan. Umat Islam satu ketika diibaratkan seperti hidangan. Kemudian sahabat tentu heran, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa karena jumlah kita yang sedikit, wahai Rasulullah? Kok kita hina seperti itu, nggak berdaya seperti makanan itu? Pada waktu itu saja mereka disegani. Bagaimana Pak? Dalam perang Badar hanya 300 kaum muslimin mampu mengalahkan 1000. Dalam perang Mu'tah pasukan Islam ini jumlahnya sekitar 3.500. Lawan Romawi, pasukan Romawi yang dihadapi itu 200.000. Dan pasukan Islam meskipun tidak memenangkan, tapi tidak hancur, tidak kalah. Nanti dalam perang Yarmouk pasukan Islam itu sekitar 40.000, pasukan Romawi itu 240-an ribu. Kalah itu Romawi. Padahal itu hanya 4 tahun sepeninggal Rasulullah. Ini mencengangkan. Bagaimana seorang Khalid bin Walid, seorang yang asalnya anti-Islam, kemudian masuk Islam dan menjadi jenderal perang yang sangat terkenal. Karena strategi perangnya Khalid bin Walid itu diterapkan berkali-kali. Ya, dalam perang Uhud itu kan terkenal tuh. Kalau sekarang ada yang menyebut itu teori supit urang. Jadi menelikung ke belakang. Ya, waktu di perang Uhud kan begitu. Akhirnya pasukan Islam kocar kacir ya, karena mereka tamak terhadap rampasan perang itu, yang tidak disiplin pada perintah Rasulullah. Pasukan panah beliau besinya awal balik tahu. Dalam perang Mu'tah itu dipakai lagi dengan itu setelah Abdullah bin Rawahah gugur, Ja'far bin Thalib gugur, kemudian siapa? Terakhir kan ini siapa? Khalid bin Walid yang memegang komandan. Karena beliau belum lama masuk Islam. Dalam perang Yarmouk nanti waktu penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih menggunakan strategi yang hampir sama. Ya, karena beliau menjebol benteng Konstantinopel itu susah. Makanya Muhammad Al-Fatih menggunakan strategi yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Beliau memindahkan 70 kapal perang dalam satu malam dan memindahkannya melalui bukit. Jadi kapal perang itu diseret ke atas bukit. Ya, makanya beliau mengumpulkan semacam oli atau minyak itu untuk meledakan. Terkejut sekali pasukan Konstantinopel. Karena tiba-tiba pasukan Turki Utsmani itu sudah ada di belakang. Ada yang mengatakan Jenderal Sudirman waktu menyerang Belanda keliling juga menggunakan strategi yang bersama. Hadirin rahimakumullah, ini generasi sahabat ini luar biasa. Ya, tapi sahabat juga manusia. Ada yang mengatakan sahabat kan perang juga, konflik juga. Sahabat itu manusia, bukan malaikat. Kita bisa belajar bagaimana para sahabat menyelesaikan konfliknya. Sekarang ini banyak orang nggak paham. Sahabat aja berantem, apalagi kita. Ya gitu. Iya lain. Ya, sahabat berantem mempertahankan kebenaran.
ada provokasi di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kan pelajaran